Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Menpan kelas 2. Perkenalkan, saya Ali Syahrizal Maha sebagai moderator di podcast kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu kelompok 1 yang akan menyampaikan materi dengan judul pluralisme agama dan pentingnya toleransi di Indonesia. Wah, menarik sekali ya judulnya. Langsung saja kita masuk ke sesi perkenalan. Di kelompok ini atau di kelompok 1 ini kita punya 6 narasumber. Dan narasumber yang pertama ialah Andika Endang Wahyuni dengan NIM 210802063. Dan narasumber yang kedua ialah Alvina Herayati dengan NIM 210802002. Dan narasumber yang ketiga ialah Ame Yulianti Beruginting dengan NIM 210805074. Dan narasumber yang keempat ialah Ade Feni Dharma Putri dengan NIM 210200641. Dan narasumber yang kelima yaitu Aisyah Nurul Putri dengan NIM 210200574. Dan dengan narasumber yang terakhir ialah Aisyah Nazwa dengan NIM 210904029. Jadi nggak usah lama-lama, langsung ke pemateri pertama. Untuk Ardika Endang Wahyuni, persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Rizal Maha selaku MC dalam acara ini. Perkenalkan, saya Ardika Endang Wahyuni dengan NIM 210802063 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang dibawakan oleh kelompok 1 yang berjudul Pluralisme Agama dan Toleransi di Indonesia. Nah, apa sih pluralisme itu? Jadi, pluralisme adalah suatu paham yang meyakini dan menerima atas keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat Indonesia. Pluralitas pada masyarakat Indonesia adalah suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat majemuk. Nah, keanekaragaman sendiri ini muncul, salah satu akibatnya ialah banyaknya wilayah Indonesia yang terpencar-pencar. Seperti pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Nah, itulah salah satu penyebab adanya keanekaragaman di Indonesia ini. Sebagai contoh keanekaragaman yang ada di Indonesia ini meliputi keanekaragaman agama, ras, budaya, adat, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah lebih kurang materi yang dibawakan oleh kelompok 1 yang berjudul Pluralisme Agama dan Toleransi. Kepada Ardika Endang Wahyuni dengan menyampaikan materi yang bagus sekali. Untuk pemateri selanjutnya, karena mereka punya sambung, saya persilahkan untuk Alvina Herawati dan Amelia Yuliani Beruginting untuk menjelaskan materi tentang sejarah serta perkembangan agama-agama. Terima kasih. Saya Alvina Herawati akan menyampaikan materi tentang sejarah serta perkembangan agama-agama di Indonesia. Pertama-tama kita harus tahu apa itu agama. Jadi definisi agama yang paling umum adalah sebuah keyakinan atau pemujaan terhadap Tuhan atau dewa atau pemujaan terhadap Tuhan atau sesuatu yang dianggap supranatural atau relasi manusia dengan sesuatu yang dianggap suci, spiritual, dan ilahi. Agama merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dewa, atau spirit. Setelah mengetahui pengertian agama, selanjutnya kita harus tahu agama-agama apa saja sih yang ada dan diakui di Indonesia. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh teman saya Ame. Kepada Ame saya persilahkan.
Baik, saya Ami Yuliani akan menyelesaikan pembahasan untuk materi ini. Seperti yang kita tahu, di Indonesia itu kita memiliki 6 agama yang diresmikan. Yang pertama ada agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Konghucu, dan juga agama Buddha. Yang pertama ada agama Islam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. 85% dari jumlah penduduknya beragama Islam. Untuk Kristen Protestan, di Indonesia terdapat 3 provinsi yang mayoritasnya adalah Protestan, yaitu Papua, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara. Untuk Kristen Katoliknya, pada abad ke-14, Portugis dan Spanyol memperluas pengaruhnya dengan menyebarkan agama ini di Manado dan Minahasa. Untuk agama Hindu, diperkirakan bahwa ada 18 juta penganut Hindu di Indonesia. Sekitar 93% diantaranya penganut Hindu berada di Bali. Untuk Konghucu, agama Konghucu diresmikan sebagai agama di Indonesia pada tahun 1998. Ketika Abdurrahman Wahid dipilih menjadi presiden keempat. Kemudian yang terakhir ada agama Buddha. Menurut sensus nasional tahun 1990, lebih dari 1% penduduk Indonesia beragama Buddha, sekitar 1,8 juta. Wah, materinya menarik sekali ya. Terima kasih kepada Alvina Herawati dan Ame Yuliani Baruginting. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ade Feni Dharma Putri untuk menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Ade Feni Dharma Putri. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Sikap toleransi ini berguna untuk menghadirkan perdamaian dalam keanekaragaman. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati pendapat, pandangan, dan kepercayaan kepada antar sesama manusia yang berbeda dengan diri sendiri. Toleransi berdasarkan arti secara bahasa dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Jadi, dengan adanya sikap toleransi ini, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang menyebut toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga dan diperhatikan. Karena hal tersebut penting, mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam, mulai dari keyakinan, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Sekian penyampaian materi tentang pengertian toleransi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ade Feni Dharma Putri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah Nurul Putri. Kepada Aisyah Nurul Putri dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya toleransi bagi keutuhan NKRI. Pentingnya toleransi bagi keutuhan NKRI ialah toleransi merupakan fondasi utama seseorang dalam membangun kehidupan yang damai dalam masyarakat plural. Toleransi menjadi konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghargai dan kerjasama antar kelompok masyarakat yang berbeda. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa, budaya, bahasa, dan ciri fisik masyarakat yang beragam. Sehingga sikap toleransi berarti penting dalam persatuan bangsa, kerukunan masyarakat, memunculkan nasionalisme, dan juga memperkokoh kesatuan Indonesia. Masing-masing individu harus memahami pentingnya menghargai perbedaan di lingkungan masyarakat yang majemuk. Dengan begitu, manfaat toleransi pun dapat dirasakan oleh semua lapisan. Begitu pentingnya sikap toleransi sehingga tiap individu harus berusaha menerapkannya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa toleransi, salah satunya adalah menghilangkan sifat buruk atau kebiasaan buruk. Begitu pula dengan toleransi antar umat beragama, yaitu sikap saling menghormati dan peduli antar sesama manusia walaupun berbeda-beda keyakinan agama. Toleransi di lingkungan masyarakat contohnya adalah menghormati orang yang berbeda agama yang sedang beribadah. Pentingnya toleransi dalam beragama, pertama adalah agar tidak terjadi konflik di antara umat beragama, kedua agar tidak terjadi penistaan agama, yang ketiga agar tidak terjadi diskriminasi antar golongan. Terima kasih. Terima kasih kepada Aisyah Nurul Putri. Ya, tidak terasa ya kita sudah akan sampai ke pemateri terakhir, yaitu Aisyah Nazwa.
Kepada Aisyah Najwa dipersilahkan. Halo, perkenalkan saya Aisyah Najwa sebagai pemateri terakhir. Nah, kita kan sudah membahas tentang pluralisme agama, agama-agama di Indonesia, pengertian dan pentingnya toleransi. Nah, pasti muncul pertanyaan, apakah masih ada intoleransi di Indonesia? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dalam materi saya yang berjudul Masih Adanya Intoleransi di Indonesia. Intoleransi adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok agama, kelompok masyarakat, atau kelompok non-agama yang menolak secara spesifik untuk menoleransi praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Salah satu alasan yang membuat sikap intoleransi di Indonesia masih terus terjadi ialah hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik nasional maupun daerah yang masih menunjukkan sikap intoleransi. Misalnya seperti Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, Peraturan Bersama 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah, serta sejumlah peraturan di daerah seperti SK Gubernur, Bupati, atau SKB lainnya yang bersifat membatasi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Selain itu juga, jika ditelisik, letak permasalahan sebenarnya adalah bukan di agama itu sendiri, melainkan bagaimana cara pemeluk agama tersebut memaknai ajaran suci di dalamnya. Biasanya disebabkan karena pemeluk agama yang bersangkutan meyakini bahwa ajaran kitab suci mereka memang mengajarkan demikian, memang harus diakui, diikuti, dan sering dijumpai teks-teks dari kitab suci yang berisikan klaim dan kebenaran mutlak merupakan jalan satu-satunya keselamatan bagi agama yang bersangkutan. Sekian materi dari saya, terima kasih. Kepada Aisyah Najwa. Akhirnya penyampaian materi dari kelompok 1 telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini kami sudah mempunyai 3 penanya untuk kelompok 1. Ada Aisyah Renzu Munte dan ada Anggreni Sidabutar dan kemudian Anissa Salsabila. Untuk pertanyaan pertama yaitu Anissa Renzu Munte dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya tentang baru-baru ini kan pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang aturan penggunaan pengeras suara masjid. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang hal itu? Bukannya memaklumi ya adanya suara azan masjid Indonesia adalah salah satu bentuk dari toleransi. Terima kasih. Pertanyaan Aisyah Renzu Munte akan dijawab oleh Alvina Herawati. Jadi azan itu kan bagi umat muslim itu suatu panggilan untuk menandai tibanya waktu sholat, agar umat Islam itu tahu bahwa waktunya telah tiba. Seharusnya umat di luar Islam harus dapat bertoleransi dalam hubungan beragama. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Kepada Alvina Herawati, penanya selanjutnya yaitu Anggreni Sidabutar. Saya persilahkan. Baik, di sini saya ingin bertanya. Kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Saya ingin mengetahui apakah peraturan penutupan warung selama Ramadan merupakan salah satu bentuk toleransi, melihat di Indonesia tidak semua warga negaranya beragama Muslim. Bahkan tidak semua Muslim itu berpuasa, tetapi mengapa peraturan itu masih ada? Silahkan kepada Aisyah Najwa untuk menjawabnya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Selama bulan Ramadan, umat muslim diwajibkan untuk tidak makan dan minum sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Menurut saya, menutup warung yang sedang berjualan saat bulan Ramadan itu tidak termasuk bagian dari toleransi dan tidak diperlukan juga, melihat Indonesia bukanlah negara yang hanya memiliki satu agama. Banyak orang-orang yang tidak berpuasa, bahkan ada juga umat muslim sendiri yang berhalangan untuk berpuasa. Salah satu contoh toleransi yang diperlukan saat bulan puasa, misalnya seperti jika makan jangan dipamerkan kepada orang yang sedang berpuasa, dan yang berpuasa juga jangan sampai menutup jalan rezeki orang lain. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Atas jawabannya. Ke penanya terakhir yaitu Aisyah Salsabila. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan bertanya,
Di Indonesia, keberagaman dalam beragama merupakan kenyataan yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Karena Indonesia merupakan negara kesatuan, di mana Indonesia memiliki banyak perbedaan antara suku, etnis, ras, ataupun agama. Hal ini membuat seluruh umat beragama di Indonesia diwajibkan untuk saling mengakui dan menghormati agama lain tanpa adanya membeda-bedakan. Pertanyaan saya di sini adalah, bagaimana sih cara memperkuat rasa persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan toleransi di Indonesia? Terima kasih. Kepada Ade Feni Dharma Putri, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Anissa Salsabila. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Cara memperkuat atau menjaga rasa persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan toleransi di Indonesia adalah dengan memiliki sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan beragama. Seperti misalnya menerapkan prinsip kemerdekaan atau kebebasan dalam berpendapat untuk menerapkan sikap toleransi. Selain itu, dengan adanya sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda pula. Terima kasih. Terima kasih kepada Ade Feni Dharma Putri. Dengan dijawabnya pertanyaan tadi, menandakan telah berakhirnya podcast kita kali ini. Saya akan membacakan resum dari podcast kali ini, yaitu Indonesia adalah negara pluralisme, yang mana di Indonesia ada beberapa macam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu, dengan berbagai macam agama tertentu mempunyai ketentuan dan cara ibadahnya masing-masing. Toleransi antara umat beragama perlu kita tanamkan dalam hidup kita, karena sangat penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Semakin banyak orang yang mempunyai sikap toleransi, itu akan berdampak baik bagi negara ini, karena dapat meminimalisir terjadinya konflik dan kehidupan antar umat beragama akan jauh lebih baik dan tentram. Maka dari itu sangatlah penting menerapkan sikap toleransi mulai dari sekarang, karena akan berguna bagi kehidupan kita yang akan mendatang. Terima kasih telah menonton podcast Penpan kelas 2 edisi kelompok 1. Saya Ali Syahrizal Maha pamit undur diri. Terima kasih.